Apa hukumnya seseorang yang mengikuti ilmu tenaga dalam? Di dalam pengamalan praktek tenaga dalam tersebut memakai ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang dimaksud ilmu tenaga dalam adalah apa yang kita fahami dengan cara memukul dari jarak jauh, orang kemudian mental, kemudian meninju dari jarak jauh, kemudian orang muntah-muntah. Kalau itu yang dimaksud, wallahu ta'ala alam, maka kita katakan bahwa orang yang paling mengerti Al-Quran, yang paling berilmu tentang Al-Quran, dan tidak ada khilaf di dalamnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk ilmu itu. Tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk ilmu tenaga dalam. Lihatlah ketika beliau berperang, dan sahabat-sahabatnya yang Allah katakan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tak seorang pun di antara mereka yang hafiz Al-Quran itu yang memakai ayat Al-Quran untuk ilmu tenaga dalam. Bahkan asal usul kenapa Al-Quran itu dimintakan oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar untuk dikumpulkan, karena banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur di medan jihad. Kalaulah ayat-ayat itu seperti yang difahami oleh orang ini dengan tenaga dalamnya, tentu mereka yang lebih dahulu tahu ilmu tenaga dalam itu. Tinggal begini saja kan, pasukan Quraisy nggak ada yang bisa mendekat. Tapi nggak ada. Mereka berhadapan fisik, pedang dengan pedang, tombak, anak panah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala, mereka terbunuh atau mereka membunuh atau terbunuh. Dan itu penghafal-penghafal Al-Qur'an. Dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam juga cedera. Gigi beliau rontok. Dan siapa lagi yang lebih mengerti ilmu Al-Qur'an dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahamlah kita bahwa ini cara mendalami Al-Quran dengan cara yang batil. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai ayat yang ditadaburi dan difahami maknanya untuk menempuh jalan menuju Allah, akan tetapi justru jadikan ayat sebagai jampi-jampi untuk membuat sesuatu yang bersifat kesyirikan dan pertolongan kepada jin. Maka tidak boleh hal yang seperti ini, bahwa menjadikan ayat Allah sebagai sarana untuk ilmu tenaga dalam, karena memang ini permainan jin. Dan sesungguhnya ayat-ayat itu dia jadikan untuk menipu kita, supaya kita merasa bahwa ini ilmu benar karena berasal dari ayat-ayat Allah. Buktinya bahwa itu salah, bahwa orang yang paling mengerti Al-Quran tidak mengetahui ilmu ini. Baca ayat ini bisa hilang. Rasul nggak pernah hilang. Ada Ustaz Rasul hilang ketika keluar dari rumahnya, nggak kelihatan oleh orang Quraisy. Bukan hilang Rasul. Allah menurunkan tabir menutup orang-orang kufar Quraisy, sehingga nggak melihat Rasulullah lewat. Bukan Nabi hilang. Dan Allah terangkan itu di dalam Al-Quran. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Rasulullah tidak membaca ayat itu untuk kemudian menghilang. Maka tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai jampi dengan cara yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam.